Shalom Bapak Mama sekalian, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam kesempatan kali ini. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sektor online kita. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada saat ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami di hadapan-Mu untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kebenaran firman-Mu Tuhan, agar firman ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh kami renungkan dan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Mama sekalian, firman Tuhan yang akan saya ambil terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dengan peringkop dengan judul Ananias dan Safira. Saya akan bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Baik Bapak Mama, dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, saya akan ambil satu tema yang berjudul keluarga yang melayani dengan motivasi yang benar. Nah Bapak Mama, kita melihat latar belakang Ananias dan Safira, mereka adalah jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka berdua ini adalah sepasang suami istri dan memiliki arti nama yang begitu bagus, begitu baik. Ananias berarti Tuhan telah mendengarkan, sedangkan Safira berarti cantik, jelita, cantik dan jelita. Tetapi sayangnya kedua suami istri ini tidak memiliki sifat yang baik sama seperti arti dari namanya. Mereka memiliki motivasi yang tidak benar. Mereka memiliki hati yang jahat ketika mereka mau datang mempersembahkan persembahan kepada rasul-rasul. Sehingga motivasi mereka itu diketahui oleh Petrus. Sehingga ujung-ujungnya mereka berakhir dengan kematian. Bapak Mama sekalian, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, seringkali kita juga melakukan suatu hal dengan motivasi hidup yang tidak benar. Terkadang kita mau melayani pasangan kita, suami istri kita agar kita mendapatkan perhatian lagi dari mereka. Terkadang kita mau berbuat baik kepada mereka mungkin supaya kita juga dilayani dengan baik. Kita berbuat hal yang baik kepada anak-anak kita supaya mereka juga ikut berbuat hal yang baik kepada kita. Anak-anak berbuat baik kepada orang tua agar supaya keinginan-keinginan mereka boleh dituruti dan boleh diikuti oleh orang tua mereka. Itu semua adalah motivasi-motivasi ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang baik di dalam hubungan berkeluarga. Tetapi yang Tuhan mau di sini bukan kita memiliki motivasi hidup yang benar kepada manusia, tetapi motivasi hidup yang benar kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu untuk menyenangkan manusia dan itu untuk membuat manusia itu baik kepada kita, maka artinya kita mau hidup dengan hidup yang berkenan kepada manusia, tidak hidup berkenan kepada Tuhan.
kepada Allah. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, firman Tuhan bilang, dan bukan untuk manusia, maka bahwasanya bahwa kehidupan kita sudah ada dalam motivasi hidup yang benar. Motivasi kita untuk Tuhan dan motivasi kita bukan untuk manusia. Kita lihat akhir hidup dari Ananias dan Safira, mereka akhirnya mati sia-sia karena mereka mendustai Allah. Mereka bukan cuma mendustai manusia, bukan cuma mendustai Petrus, rasul-rasul, tapi mereka juga mendustai Tuhan karena mereka berbohong dengan hasil penjualan tanah yang sudah mereka sepakati. Suami istri ini sepakati untuk berbohong kepada Petrus. Tapi sayangnya bukan cuma Petrus yang mereka tipu, tapi juga Allah yang mereka tipu terhadap persembahan mereka. Nah, janganlah dalam kehidupan kita, terkhususnya ketika kita memiliki keluarga, jangan kita membohongi keluarga kita, membohongi pasangan kita, membohongi anak-anak kita dengan motivasi hidup yang tidak benar. Kita melakukan segala sesuatu supaya kita juga mendapatkan imbalan yang setimpal. Karena ketika kita mengharapkan imbalan yang setimpal, ketika kita berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, lalu kita mengharapkan suatu hal yang baik, ujung-ujungnya kita akan kecewa ketika mereka tidak memberikan hal yang kita harapkan. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang benar, kita melakukan sesuatu, kita melakukan kebaikan, kita membantu suami, istri, kita membantu anak-anak kita karena kita mengasihi Tuhan, karena kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita tahu bahwa motivasi hidup kita sudah benar dan kita tahu bahwa kita tidak akan pernah kecewa ketika mereka tidak memberikan timbal balik yang sebanding dengan apa yang kita lakukan. Karena kita bukan untuk menyenangkan mereka, kita bukan untuk membuat mereka senang terhadap kita, tapi kita membuat Tuhan yang senang terhadap kita. Jadi mari kita belajar untuk kita memiliki motivasi hidup yang benar, baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan, pekerjaan, dalam hal apapun. Mari kita belajar untuk melakukan sesuatu, melakukan hal mulai dari yang kecil hingga besar itu untuk Tuhan, itu untuk menyenangkan Tuhan. Karena ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, tidak ada lagi kekecewaan dalam kehidupan kita, kita tidak berharap kepada hal yang sia-sia, kita tidak mengharapkan imbalan dari orang lain karena kita percaya bahwa pembalasan itu datang daripada Tuhan, dan ketika Tuhan membalas kita, berkatnya akan melimpah tercurah kepada kita sampai kita tidak bisa untuk menampung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita berharap kepada manusia, apalagi sampai kita menipu, kita melakukan perbuatan yang keji seperti Ananias dan Safira. Mereka sebenarnya bisa melakukan hal yang baik, yang jauh lebih baik. Apa yang mereka lakukan adalah baik, mereka mempersembahkan persembahan kepada rasul-rasul. Tapi apa yang salah adalah ketika mereka menipu, mereka menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu, lalu mereka menipu Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Itu adalah hal yang salah. Ketika kita mau mempersembahkan sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita tahu itu adalah hal yang benar, kita lakukan itu 100%. Jangan kita seperti Ananias dan Safira. Ketika kita sudah melakukan hal yang benar, tapi ujung-ujungnya kita membuat sebagian dari perbuatan baik kita itu, sebagian dari perbuatan kita yang benar itu menjadi hal yang sia-sia dan berujung kepada hal yang sia-sia pula. Ananias dan Safira menghadapi maut seketika itu juga karena mereka melakukan perbuatan yang sia-sia. Mereka melakukan motivasi hidup yang tidak benar. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Melakukan motivasi yang benar bukanlah hal yang gampang untuk kita lakukan. Dalam satu hari ini kita bisa melakukan hal yang benar, kita langsung melakukan hal yang benar 100%. Tidak, tetapi ketika kita mau belajar terus menerus, kita mau diperbaharui, kita mau belajar dari kesalahan kita mau fokuskan kehidupan dan tujuan dan pikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan mengetahui satu hal, bahwa kita sudah ada dalam motivasi yang benar. Ketika kita hidup bukan untuk manusia dan ketika kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, kita tahu bahwa motivasi kita adalah motivasi yang benar, motivasi kita adalah motivasi yang arahnya kepada Tuhan Yesus. Belajar untuk memiliki motivasi hidup yang benar, karena itulah yang Tuhan inginkan dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami,
dalam lingkungan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami boleh melakukan segala sesuatu dengan motivasi hidup yang benar Tuhan, untuk menyenangkan Engkau dan bukan untuk menyenangkan manusia. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini terus tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.